Malam itu, langit di atas Bengawan Solo tampak pekat, seperti diselimuti kabut tipis yang enggan pergi. Bulan separuh menggantung redup di antara awan kelabu, cahayanya memantul di permukaan air yang beriak pelan. Angin berhembus lembut membawa aroma tanah basah dan lumpur sungai yang khas. Suasana begitu sunyi, hanya sesekali terdengar suara jangkrik dari semak belukar di tepi sungai. Di tengah kesunyian itu, langkah perlahan seorang lelaki tua terdengar mendekat dari arah jalan kecil menuju sungai. Bajunya sederhana, jubah putihnya sudah agak kusam, dan di lehernya tergantung tasbih panjang yang berayun setiap kali ia melangkah. Itulah Wali Paidi, sosok yang dikenal masyarakat sebagai orang sakti namun rendah hati, selalu datang ke tempat-tempat yang dihantui kisah aneh dan membawa kedamaian di baliknya. Ia berhenti di tepi Bengawan, menatap air yang tenang tapi terasa menyimpan rahasia besar. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara tangis lirih. Suara perempuan, sayup, namun cukup jelas membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya berdiri. Wali Paidi memejamkan mata, bibirnya bergetar, melafalkan kalimat dzikir yang menenangkan jiwanya sendiri. Subhanallah, tempat ini tidak sekadar sungai, gumamnya pelan, ada luka yang belum disembuhkan. Beberapa warga yang mengantar Wali Paidi dari desa berhenti agak jauh, tak berani mendekat. Mereka percaya sungai itu kini berpenghuni. Sudah 3 malam berturut-turut ada nelayan yang jatuh sakit setelah mencoba memancing di sana. Air sungai berubah seperti susu, ikan-ikan mengambang mati, dan suara perempuan menangis terdengar setiap tengah malam. Seorang nelayan tua, Mbah Joyo, menundukkan kepala di hadapan Wali Paidi. Kulo nyuwun tulung. Yeh, katanya terbata-bata. Bengawan iki wis or kaya bin. Iwak mati kabeh, banyon ambone amis. Wong-wong podo wedi, yai. Ana sing ngomong iku siluman ular putih sing wis tangi saka lelip. Saya mohon tolong, yai. Bengawan ini tak seperti dulu. Ikan mati semua, airnya bau amis. Orang-orang ketakutan. Ada yang bilang itu siluman ular putih yang bangkit dari tidur. Wali Paidi menatapnya lembut. Or ana sing perlu kowe wedeni, Mbah, yen pancen ono makhluk sing tangi, berarti ono sebab. Tugas sewek dio yaiku ngendikani kanthi becik, or perang. Tak ada yang perlu ditakuti, Mbah. Kalau memang ada makhluk yang bangkit, pasti ada sebabnya. Tugas kita bukan melawan, tapi berbicara dengan cara baik. Mbah Joyo menunduk lebih dalam, tapi matanya tetap menyimpan rasa takut. Ia tahu Wali Paidi bukan orang sembarangan namun Bengawan Solo bukan pula tempat biasa. Dulu, konon, di zaman kerajaan Pajang, di sungai inilah seorang putri hilang tanpa jejak setelah melanggar larangan istana. Banyak yang percaya roh sang putri berubah menjadi siluman ular putih dan bersemayam di dasar sungai. Malam semakin larut, Wali Paidi duduk di batu besar di tepi air, menyalakan dupa kecil yang aromanya harum tapi lembut. Ia menatap arus sungai yang perlahan menggelap, seperti hidup. Setiap riak air terasa mengandung desahan, seperti napas makhluk yang tertidur. Subhanallah, bisiknya lagi. Bengawan Solo, saksi sejarah panjang manusia dan makhluk halus. Sekarang, waktuku datang untuk mendengar apa yang sesungguhnya terjadi. Ia mulai berzikir perlahan. Suara zikirnya merdu, lembut, namun bergema ke seluruh tepi sungai. Burung-burung malam mendadak berhenti berkicau, angin berhenti bertiup, hening yang aneh mengisi udara. Dan tiba-tiba dari tengah sungai terdengar gemericik air yang tak wajar, seperti ada sesuatu yang bergerak cepat di bawah permukaan. Wali Paidi membuka mata. Cahaya bulan seolah menyorot ke satu titik di tengah sungai. Air bergolak ringan, lalu muncul gelembung-gelembung kecil, naik ke permukaan. Mbah Joyo yang berdiri agak jauh langsung mundur beberapa langkah. Yai, ana opo iku? Wali Paidi tetap diam. Tatapannya tajam, penuh rasa ingin tahu, tapi tanpa sedikit pun ketakutan. Gelembung itu makin banyak, dan dari balik arus muncul warna putih berkilau seperti sisik binatang yang terkena cahaya. Dalam sekejap, gelembung lenyap, air kembali tenang. Hanya meninggalkan riak kecil dan bayangan samar berbentuk melingkar di permukaan. Wali Paidi tersenyum tipis. Ore kabeh sing metu saka banyu iku jahat, Mbah. Kadang mung pengen didelang, or pengen diganggu. Tidak semua yang muncul dari air itu jahat, Mbah. Kadang mereka hanya ingin dilihat,
bukan diganggu. Ia berdiri, menatap ke langit, lalu ke permukaan sungai yang kini kembali diam. Ada sesuatu yang memanggilnya, sesuatu yang bukan dari dunia ini. Dan panggilan itu semakin kuat setiap kali ia mengucap Allah dalam zikirnya. Malam itu, Wali Paidi memutuskan untuk bermalam di tepi Bengawan. Ia membuat gubuk kecil dari bambu, hanya diterangi lampu minyak. Sepanjang malam ia duduk bersila, membaca wirid dan syalawat, sementara kabut makin tebal. Dari balik kabut, kadang terdengar bisikan halus seperti suara perempuan yang memanggil namanya. Paidi, Paidi. Wali Paidi tidak tergoda. Ia terus berzikir, hingga tubuhnya dilingkupi cahaya lembut dari dalam dirinya sendiri. Tapi suara itu makin jelas. Datanglah, aku menunggumu di dalam arus. Seketika angin berputar, air bergolak pelan, dan suara-suara makhluk malam lenyap seolah dunia berhenti bernafas. Wali Paidi membuka mata dan melihat sesosok bayangan putih panjang bergerak di bawah air, melingkar indah, seperti ular raksasa yang sedang menari. Wajahnya tidak tampak, tapi auranya kuat, bukan aura jahat, melainkan kesedihan mendalam, seperti makhluk yang menanggung beban masa lalu yang tak terampuni. Wali Paidi merapatkan kedua telapak tangan di dada, menunduk dengan hormat. Insya Allah, aku bakal ngerti sapa kowe lan apa kowe nangis saben bengi. Yen pancen iki panggonanmu, ayo pada becik-becikan, or isah gawe wedi manungsa. Insya Allah, aku akan tahu siapa kamu dan kenapa kamu menangis setiap malam. Jika ini tempatmu, mari berdamai, jangan buat manusia takut. Kabut makin tebal, lalu suara perempuan itu terdengar lagi, kali ini lirih tapi jelas. Aku tidak bisa tenang, sampai dendamku terbalas. Wali Paidi menghela nafas panjang. Dendam or bakal maringa kae katentreman. Aku ngerti, dudu mong kowe sing nandang loro. Nanging yen pancen atimu kebakar, ayo tak padem kenganggo cahya Allah. Dendam tak akan memberi kedamaian. Aku tahu, bukan hanya kamu yang menderita. Tapi jika hatimu terbakar, biar kupadamkan dengan cahaya Allah. Air mendadak beriak lagi. Dari dasar sungai muncul gelembung besar, dan dalam sekejap, kilatan putih melesat seperti kilat ke arah tempat Wali Paidi duduk. Tapi sebelum menyentuhnya, cahaya lembut dari tubuh Wali Paidi menyebar, menghentikan pusaran itu seketika. Hening, hanya suara napas tenang sang wali yang tersisa. Mbah Joyo berlari menghampiri, wajahnya pucat. Yai, iku opo barusan? Koyo ana sing metu saka dasar banyu. Wali Paidi memandangi air yang kini kembali tenang. Ore kabeh sing katon iku piala. Nanging sakjan, iki wis tanda pisan, Mbah, wektu wis meh teka. Besuk bengi purnama, makhluk iku bakal nuduhak wujude. Mbah Joyo menatapnya dengan mata lebar, separuh tak percaya, separuh takut. Yai, jenengan arep tetep neng kene. Wali Paidi mengangguk. Bengawan iki ora butuh wong sing mlayu, nanging wong sing gelem ngrungokake. Sungai ini tak butuh orang yang lari, tapi orang yang mau mendengarkan. Dan malam itu menjadi awal dari kisah besar yang akan mengguncang antara dunia manusia dan dunia gaib. Bengawan Solo, saksi bisu berabad-abad lamanya, kembali berdenyut oleh kekuatan kuno yang lama tertidur. Sementara di bawah air yang tenang, sepasang mata ular putih perlahan terbuka penuh cahaya. Pagi menyingsing perlahan di atas Bengawan Solo. Kabut tipis masih menggantung, menutupi sebagian permukaan air yang mengalir tenang. Cahaya matahari yang baru lahir menembus sela-sela pepohonan, memantulkan warna keemasan di permukaan sungai. Namun, ketenangan pagi itu tidak sepenuhnya damai. Ada aura aneh yang tetap terasa seperti bayangan yang menunggu waktu untuk menampakkan diri. Wali Paidi duduk di atas batu besar di tepi sungai. Matanya terpejam, wajahnya teduh. Di sampingnya tergeletak tongkat kayu tua dan segenggam bunga melati putih yang ia petik sendiri dari halaman rumah Mbah Joyo. Ia belum banyak bicara pagi itu. Semalam, ia telah menyaksikan sesuatu bayangan putih panjang yang bergerak di bawah air. Mata yang menyala seperti bara, dan suara perempuan yang memanggil namanya dengan nada penuh kesedihan dan amarah. Namun Wali Paidi tidak gentar. Ia tahu, di balik setiap keanehan selalu ada maksud, dan di balik setiap makhluk gaib, ada kisah yang tak pernah selesai. Sementara itu, di seberang sungai, beberapa warga mulai berdatangan. Mereka ingin melihat keadaan Bengawan pagi ini.
Seorang pemuda bernama Sastro mendekati Wali Paidi dengan wajah cemas. "Ya, kulo nyuwun sewu. Wengi mau anacah desa ngisor sing ilang pas nyuci piranti nang pinggir bengawan. Wong-wong nemu sandalan neng tepi. Tapi awak or ono. Wong tuan sakin nangis terus. Yai, maaf. Semalam ada gadis desa hilang saat mencuci di tepi bengawan. Orang-orang hanya menemukan sandalnya, tapi tubuhnya tidak ada. Orang tuanya menangis terus. Yai, Wali Paidi menatap air yang berkilau oleh sinar matahari. Matanya dalam, seolah bisa menembus dasar sungai. Innalillahi, ucapnya lirih. Ike wis luwih saka tanda. Singana nen ngisor ora pengen nganggu, nanging wis keluan perhatian. Nalika makhluk gaib ngerasa ora dingertani, dheweke bisa najesek eksistensine kanthi cara sing medeni. Ini sudah lebih dari tanda. Yang di bawah tidak ingin mengganggu, tapi haus perhatian. Saat makhluk gaib merasa diabaikan, mereka menunjukkan keberadaannya dengan cara yang menakutkan. Sastro menelan ludah. Apa maksud siluman iku pengen ngomong karo manusia? Ya, bisa we, jawab Wali Paidi perlahan. Nanging ora kabeh wong aeso ngrungokake kanthi ati sing resik. Wali Paidi berdiri, mengambil air wudhu di tepi sungai, lalu menunaikan salat duha di atas tanah beralaskan batu datar. Setiap gerakannya tenang dan khusyuk. Setelah selesai, ia menatap sungai yang mulai beriak karena angin pagi. Ada sesuatu yang terasa hidup di dalam arus itu seperti napas panjang dari makhluk yang lama tertidur. Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Daun-daun bambu di pinggir sungai bergoyang keras, dan air yang semula tenang kini berputar membentuk pusaran kecil di tengah. Warga desa yang melihat dari jauh berteriak, sebagian lari ketakutan. Namun Wali Paidi tetap berdiri tegak. Ia menancapkan tongkatnya ke tanah, memejamkan mata, dan berzikir dengan suara pelan. Suara itu lembut, tapi menggema sampai ke seberang sungai. Dari dalam pusaran, muncul kilatan cahaya putih yang membentuk bayangan ular besar melingkar. Panjangnya seperti batang pohon kelapa, sisiknya berkilau seperti mutiara. Namun anehnya, bukan rasa takut yang pertama kali muncul di hati Wali Paidi melainkan rasa iba. Sebab dari seluruh keangkeran itu, ia merasakan kesedihan yang dalam. Suara perempuan kembali terdengar. Kali ini lebih jelas daripada semalam. Mengapa manusia selalu datang membawa doa, tapi juga dosa? Mereka bilang ingin menolong, tapi dulu, merekalah yang mengurungku di dasar air ini. Wali Paidi membuka mata, menatap pusaran air yang semakin besar. Sapa kowe sebenera? Suaranya tegas tapi penuh ketenangan. Aku ora teko kanggo nyerang. Aku mung pengen ngerti napa kowe nesu marang manungsa. Air berhenti berputar. Sunyi mendadak. Dari tengah arus, perlahan muncul sosok wanita berwajah pucat. Rambutnya panjang sampai menyentuh permukaan air. Wajahnya cantik, tapi matanya memancarkan kesedihan dan amarah sekaligus. Dari pinggang ke bawah, tubuhnya berubah menjadi ular putih besar yang melingkar di bawah air. Aku dulu manusia, ucapnya pelan. Namaku, Nyi Sulastri, putri dari Adipati Pajang. Aku dikutuk karena cinta yang tak diizinkan. Suara itu seperti nyanyian yang menembus hati. Tapi sebelum Wali Paidi sempat menjawab, sosok itu lenyap. Air kembali tenang, hanya meninggalkan buih halus di permukaan sungai. Wali Paidi berdiri lama, merenung. Jeti bener, siluman iki dudu makhluk biasa. Nanging roh wong sing nandang kutuk, gumamnya dalam hati. Hari mulai beranjak siang, para warga desa tak berani mendekat lagi. Mereka bersembunyi di rumah masing-masing, menutup pintu rapat-rapat. Sementara itu, Wali Paidi tetap di tepi sungai, memandangi arus yang membawa serpihan-serpihan bambu. Matanya kosong, pikirannya jauh ke masa lalu. Ia merasa, di balik kisah siluman ular putih, ada rahasia lama yang terkubur di dasar bengawan Solo, rahasia yang tak boleh dibiarkan begitu saja. Menjelang sore, langit mendung. Awan tebal berkumpul dari arah barat. Burung-burung beterbangan panik, dan udara terasa berat, lembab, seperti menandakan akan turun hujan. Tapi yang aneh, tak ada suara petir, yang ada hanyalah desisan halus dari arah sungai. Seperti desis ular. Sakjane, kowe pengen ngomong apa karo aku? Kata Wali Paidi pelan sambil menatap permukaan air. Aku bakal ninggal panggonan iki nganti ngerti kabeh. Suara itu menjawab,
samar tapi jelas di telinganya. Datanglah malam nanti, saat bulan purnama sempurna di langit. Aku akan menunjukkan siapa aku sesungguhnya. Wali Paidi menghela nafas panjang. Ia tahu malam nanti akan menjadi malam yang berat. Puncak gangguan ini belum tiba. Ia menengok ke arah desa, melihat warga yang masih ketakutan di balik jendela. Lalu ia tersenyum tenang. Wong mung butuh ngerti, yen ora kabeh sing bebayani iku kudu dilawan. Kadang kudu dirangkul, supaya ngerti rasa tenang. Malam pun datang lebih cepat dari biasanya. Langit hitam, angin membawa bau tanah basah. Cahaya bulan purnama muncul perlahan, besar dan bulat sempurna. Wali Paidi duduk bersila di atas batu di tengah sungai, menunggu dengan sabar. Ia membaca ayat kursi, lalu mengangkat tangannya ke langit. Ya Allah, paringi kawicaksanan marang aku kanggo nyawiji antarane alam sing katon lan sing or katon. Yen pancen iki makhlukmu sing kasiksa, tulung paring pituduh supados, kabeh bali dadi ayem. Air di sekelilingnya mulai beriak pelan. Kabut turun menyelimuti. Dari dalam kabut itu, muncul cahaya lembut berwarna putih keperakan, membentuk pusaran indah di tengah arus. Wali Paidi membuka matanya perlahan. Dan di sana di tengah pusaran air yang bercahaya terlihat sosok wanita itu lagi. Wajahnya kini lebih jelas, cantik, namun begitu sendu. Rambutnya berkilau seperti benang perak, dan mata hitamnya menatap tajam ke arah Wali Paidi. Suara lembutnya menggema di udara malam. Aku telah menunggumu, Wali Paidi. Hanya kau yang bisa mendengar jeritanku. Wali Paidi terdiam. Ia tahu, inilah saatnya kebenaran mulai terungkap. Dan sejak detik itu, malam di Bengawan Solo tak akan pernah sama lagi. Malam itu, Bengawan Solo bagai lautan cahaya. Bulan purnama menggantung besar di langit, memantulkan sinarnya ke permukaan air yang mengalir perlahan. Angin malam berembus lembut, membawa aroma wangi melati dan pandan yang samar, seperti dari dunia lain. Dari jauh terdengar suara burung hantu, menambah suasana mistis malam itu. Wali Paidi duduk bersila di atas batu besar di tengah sungai. Bajunya sederhana, hanya kain putih lusuh yang melingkar di tubuhnya, tapi wajahnya bersinar lembut diterpa cahaya bulan. Di tangannya tergenggam tasbih tua, sementara bibirnya terus bergetar membaca disikir dengan nada pelan dan teratur. Subhanallah, malam iki dudu malam biasa, gumamnya lirih. Ana getaran sing or lumrah nang udara. Air Bengawan Solo beriak pelan, seolah mendengarkan. Lalu perlahan-lahan, dari tengah arus yang tampak tenang itu, muncul kabut putih pekat yang membentuk pusaran besar. Cahaya bulan menembusnya, dan di dalam kabut itu tampak bayangan sesuatu yang bergerak, panjang, meliuk, dan berkilau seperti perak. Wali Paidi membuka mata. Ia tak terkejut, tapi napasnya melambat. Iki waktu sing dijanjekake, katanya pelan. Tunjukno wujudmu, wahai makhluk sing disiksa rasa loro. Dari dalam pusaran itu, suara perempuan menggema lembut, namun penuh getaran emosi yang sulit dijelaskan. Aku tidak datang untuk menakutimu, Wali Paidi. Aku datang karena kau memanggilku dengan hati yang bersih. Tapi ketahuilah, manusia lain telah mencuri ketenanganku, mencemari air sungai ini, dan merusak janji yang pernah kupegang selama berabad-abad. Suara itu begitu dalam, membuat udara di sekitar bergetar. Wali Paidi menunduk sejenak, lalu berdiri. Ia menancapkan tongkat kayunya ke tanah, sebagai penanda bahwa ia siap menatap makhluk itu secara langsung. Dan benar saja dalam sekejap, air bergolak hebat. Dari pusaran besar itu muncul tubuh seekor ular putih raksasa yang berkilau di bawah cahaya bulan. Sisiknya bercahaya seperti mutiara, matanya lembut namun menyimpan duka mendalam. Saat ia mengangkat kepala, di atas tubuhnya muncul wujud perempuan cantik dengan rambut panjang menjuntai hingga menyentuh air. Ia bukan sepenuhnya manusia, bukan pula sepenuhnya ular, sebuah perwujudan dua dunia yang menyatu karena kutukan. Wali Paidi menatapnya dengan penuh hormat. Subhanallah, rupamu or kaya sing diceritake ke wong. Ana rasa suci nang matamu, nanging uga nesu sing wesu iko pendam. Sapa sebenere kowa? Sosok perempuan itu menatapnya tajam, tapi bukan dengan kebencian melainkan dengan kepedihan. Namaku, Nyi Sulastri. Aku dulu manusia, anak dari Adipati Pajang yang berkuasa di tanah ini. Aku dikutuk menjadi siluman ular putih karena melanggar janji pada kerajaan.
Dan karena cinta. Cinta, Wali Paidi mengerutkan alis. Ya, jawabnya lirih. Aku jatuh cinta pada seorang prajurit biasa. Seorang penjaga istana yang hatinya jujur tapi miskin. Ayahku marah dan mengutukku supaya tubuhku membatu di dasar Bengawan Solo agar aku tidak menodai nama keluarga. Namun sebelum kutukan itu sempurna, aku bersumpah akan menjaga sungai ini. Menjaga siapapun yang datang dengan niat baik. Wajah Nyi Sulastri berubah sendu, tapi manusia telah lupa pada janjinya. Mereka menebang pohon di tepi Bengawan, mencemari air dengan limbah, dan menebar jaring rakus tanpa restu alam. Aku hanya ingin mereka berhenti, tapi mereka malah menyebutku siluman jahat. Wali Paidi memejamkan mata. Angin malam berhembus, membawa daun-daun kering melayang di udara. Kowe ora jahat, Sulastri, katanya pelan. Kowe mung loro. Loro amarga dihianati, loro amarga ora dingertani. Nanging yen kowe terus melanggar batas, menakut-nakuti wong, menenggelamkan nyawa, kowe bakal dadi makhluk sing pancen or beda karo sing dibilang wong. Suara Ar mendesis. Ular putih itu mengangkat kepalanya tinggi, matanya menyala tajam. Aura gaib menyelimuti seluruh Bengawan. Air mulai berputar membentuk pusaran besar di sekeliling mereka. Suara gemuruh seperti badai terdengar, meski langit tetap cerah tanpa hujan. Kau bicara seolah tahu rasa yang kurasakan, Wali Paidi, teriaknya. Suaranya bergema jauh. Tapi bisakah kau bayangkan hidup berabad-abad sendiri, terperangkap antara dunia manusia dan dunia arwah? Aku hanya ingin damai, tapi manusia terus melanggarnya. Wali Paidi tidak bergerak sedikit pun. Tasbih di tangannya bergetar, tapi suaranya tetap tenang. Aku nyalah ke kowe, nye, nanging ngerti ora? Damai ora eso dibangun saka nesu. Yan kowe terus nyekel dendam, kutukanmu bakal ilang, malah dadi luwih abot. Dendamku bukan untuk balas. Nyi Sulastri berteriak. Air di sekitarnya naik tinggi seperti dinding. Aku hanya ingin mereka mengingatku bahwa sungai ini punya penjaga, bukan tempat buang dosa. Dalam sekejap, pusaran air berubah menjadi gelombang besar. Batu tempat Wali Paidi berdiri hampir tenggelam. Namun ia tetap teguh menancapkan tongkatnya kuat-kuat ke dasar sungai. Cahaya lembut keluar dari tubuhnya, menyebar seperti sinar rembulan. Air yang tadinya mengamuk perlahan menurun. Suara Nyi Sulastri mereda. Kini terdengar seperti tangisan lembut. Kenapa? Kenapa kau tak takut padaku? Wali Paidi menatapnya dalam-dalam. Mergo aku ngerti, rasane suiku or eso nyentuh wong sing ikhlas. Aku or neng kene kanggo nyerang, nanging kanggo bebas no kowe saka sengsaramu. Nyi Sulastri menunduk, matanya berair, dan untuk pertama kalinya, wajahnya tidak terlihat menyeramkan, melainkan rapuh. Kau benar-benar manusia yang berbeda. Aku menghamba Allah, jawab Wali Paidi tenang. Kabeh sing ana, termasuk kowe. Iku ciptaan Gusti sing kudu dihargai. Yen pancen kowe pengen bebas saka kutukan, ayo kowe maafno kabeh sing tau nyakiti. Or gampang, nanging mung iku jalan. Angin berhenti berembus. Air di sekitar mereka menjadi hening sempurna. Dalam keheningan itu, Nyi Sulastri menatap bulan. Dulu, malam seperti ini aku dikutuk. Kini, malam seperti ini juga aku menemukan harapan. Tapi, Wali Paidi, aku tak bisa pergi sebelum satu hal terjadi. Ada sesuatu yang harus kau tahu, kutukan ini tidak hanya mengikatku, tapi juga tanah di sekitar Bengawan. Bila aku pergi tanpa menghapusnya, sungai ini akan mati. Wali Paidi terdiam. Maksudmu, di dasar sungai ini tersimpan batu hitam, tempat ayahku menyegel jiwaku. Batu itu harus dihancurkan dengan doa yang tulus. Tapi bila gagal, arus Bengawan akan menelan semua desa di tepinya. Wali Paidi menghela nafas panjang. Berarti, iki ora mung soal kowe, nye, iki soal nasib kabeh wong sing urip sak Bengawan iki. Ia menatap dalam ke mata siluman itu. Yan bono, aku bakal nulungi kowe. Or mergo kesaktian, nanging mergo welas asih. Nyi Sulastri tersenyum samar. Kalau begitu, malam esok, datanglah lagi. Saat bulan mulai redup, aku akan menunjukkan di mana batu itu disembunyikan. Tapi ingat, Wali Paidi akan ada yang mencoba menghalangi. Makhluk penjaga kutukan itu, bukan dari golongan kami. Insya Allah,
aku bakal mundur. Malam semakin dingin. Kabut perlahan memudar. Nyi Sulastri menunduk, lalu tubuhnya perlahan kembali berubah menjadi ular putih dan menyelam perlahan ke dalam air. Permukaannya bergolak sejenak, lalu tenang seolah tak pernah terjadi apa-apa. Wali Paidi berdiri lama, menatap sungai yang kini kembali sunyi. Ia tahu, malam berikutnya bukan sekadar ujian keimanan, tapi juga pertarungan antara cahaya dan kegelapan. Dan di kejauhan, dari balik hutan bambu di tepi sungai, tampak dua pasang mata merah mengintai dalam gelap makhluk penjaga kutukan yang disebut Nyi Sulastri. Telah mulai bergerak. Angin malam berhembus kencang. Awan hitam menutupi bulan yang semula bersinar terang di atas Bengawan Solo. Suara gemericik air yang tenang berubah menjadi deru keras, seperti amarah yang lama ditahan. Di atas batu besar di tengah sungai, Wali Paidi duduk bersila, tubuhnya basah oleh percikan air. Sementara di hadapannya berdiri sosok siluman ular putih yang kini tampak jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Tubuhnya membesar, sisiknya berkilau putih menyilaukan seperti perak yang disiram cahaya petir. Matanya menyala merah darah, dan dari mulutnya keluar desis panjang yang mengguncang hati siapapun yang mendengarnya. Manusia, kalian semua sombong, tamak, dan penuh dosa, teriak sang siluman dengan suara yang menggema ke seluruh penjuru sungai. Air bergolak, membentuk pusaran raksasa yang menelan ranting dan daun-daun kering. Burung-burung yang hinggap di pepohonan berhamburan ketakutan. Namun Wali Paidi tetap diam. Matanya terpejam, bibirnya bergetar lirih. Subhanallah, astagfirullah, la ilaha illallah. Jikirnya lembut, tapi dari setiap suku kata keluar cahaya yang menenangkan. Berhenti menyebut nama Tuhanmu di hadapanku, jerit siluman itu. Sekali kibas ekornya, air sungai melonjak tinggi seperti tembok. Ombaknya menghantam batu besar tempat Wali Paidi duduk. Batu itu bergetar hebat, tapi Paidi tetap tidak bergeming. Seketika, pusaran air mulai menelan dirinya. Arus deras itu menarik tubuhnya ke tengah sungai yang berwarna keperakan. Uap dingin keluar dari dasar air. Di dalam pusaran itu, Paidi melihat sekilas bayangan masa lalu seorang gadis muda berwajah lembut, berpakaian putih dengan mahkota bunga melati di kepalanya. Matanya teduh, namun menyimpan kesedihan mendalam. Gadis itu adalah Putri Ratih, nama asli sang siluman. Wajahnya berubah seketika menjadi perempuan manusia, cantik, rapuh. Tapi sesaat kemudian, bayangan itu kembali menjadi ular putih raksasa yang menggulung tubuhnya sendiri sambil menatap Paidi dengan mata membara. Dulu aku manusia, aku pernah mencintai. Aku dihianati oleh mereka yang kupercaya, teriaknya. Suaranya bergetar penuh sakit hati. Manusia menghancurkan cintaku. Mereka mencuri kebahagiaanku. Dan sekarang kalian berani datang ke sungai ini membawa doa suci. Untuk apa? Untuk menertawakanku? Paidi mengangkat kepalanya. Wajahnya tenang, tapi air matanya mengalir tanpa disadari. Tidak, Putri. Aku datang bukan untuk menertawakanmu. Aku datang untuk membebaskanmu dari amarah yang mengurungmu sejak ratusan tahun. Diam! Siluman itu mengerang. Petir menyambar, kilat berkelebat di langit. Air sungai bergulung tinggi seperti naga raksasa yang siap menelan siapapun di hadapannya. Warga desa di pinggiran Bengawan Solo berlarian panik. Mereka melihat dari kejauhan cahaya putih besar berputar di tengah sungai, seolah dua kekuatan sedang beradu. Satu bersinar lembut seperti bulan, satu lagi berkilat liar seperti petir. Wali Paidi, hati-hati! Teriak seorang nelayan tua dari tepian. Tapi suara itu tertelan angin. Di tengah pusaran air, Paidi merasakan tubuhnya hampir tak kuat menahan tekanan gaib. Nafasnya berat, tapi matanya masih terarah pada siluman itu. Putri Ratih, dendam tidak akan membuatmu tenang. Kau butuh ampunan, bukan balas dendam. Ampunan. Hahaha. Siluman itu tertawa menggema. Apa gunanya ampunan bagi roh yang terkutuk? Aku sudah tidak hidup, tidak mati. Aku hanya bayangan dosa manusia. Paidi memejamkan mata. Kedua tangannya ia angkat ke langit. Ya Allah, Tuhan semesta alam. Jika Engkau izinkan, tenangkanlah jiwa yang tersesat ini. Jadikan air Bengawan ini saksi bahwa setiap makhluk baik manusia, jin, maupun siluman punya hak untuk menemukan cahayamu. Tiba-tiba, dari telapak tangannya memancar cahaya keemasan yang hangat.
Cahaya itu membentuk pusaran sendiri, melawan arus air yang ganas. Ketika dua pusaran itu bertabrakan, suara ledakan besar terdengar. Air menyembur ke langit, kabut menebal, dan semua yang melihatnya menunduk ketakutan. Di dalam kabut itu, suara perempuan menangis lirih. Aku lelah, aku hanya ingin kembali ke asal. Paidi menatapnya lembut. Maka kembalilah, bukan ke masa lalu, tapi ke hadapan Tuhanmu. Siluman itu menunduk. Perlahan, tubuhnya berubah menjadi cahaya putih yang berputar di atas air. Suara desisnya berganti menjadi lirih seperti bisikan angin. Terima kasih, Wali. Cahaya itu kemudian terbang ke langit, menembus awan yang mulai merekah oleh cahaya fajar. Hujan rintik-rintik turun membasahi wajah Paidi yang masih duduk di atas batu. Ia memejamkan mata, mengucap syukur dengan hati bergetar. Air Bengawan Solo pun mulai tenang. Pusaran lenyap, suara alam kembali lembut seperti semula. Warga yang tadi ketakutan mulai mendekat perlahan, tapi yang mereka temukan hanya Wali Paidi yang tersenyum menatap air, seolah berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Sudah tenang dia, gumamnya. Tugas di sini sudah selesai. Namun sebelum Paidi bangkit, dari dasar air muncul selembar kain putih, seperti selendang sutra. Ia memungutnya pelan. Di ujung kain itu tertulis huruf Jawa kuno, Rati Sri Nawangwulan. Paidi memandang langit, tersenyum lirih. Ternyata engkau bukan sekadar legenda. Engkau nyata. Dan kini telah damai. Angin berhembus lembut membawa aroma melati. Bulan kembali muncul di antara awan. Cahaya putih memantul di permukaan Bengawan Solo yang kini begitu tenang seolah tak pernah terjadi apa-apa. Tapi bagi Wali Paidi, malam itu akan selalu ia kenang sebagai malam ketika air, doa, dan amarah bersatu untuk melahirkan kedamaian. Fajar mulai merekah di ufuk timur. Langit yang semalam diselimuti badai kini berubah lembut dengan semburat jingga keemasan. Kabut perlahan terangkat dari permukaan Bengawan Solo, memperlihatkan air yang kembali jernih dan tenang, seperti tidak pernah terjadi pertempuran dahsyat di malam sebelumnya. Di atas batu besar di tengah sungai, Wali Paidi masih duduk bersila. Jubahnya basah kuyup, namun wajahnya tampak damai. Di tangannya tergenggam kain putih yang tadi malam muncul dari dasar air selendang halus dengan nama kuno tertulis di ujungnya, Rati Sri Nawangwulan. Ia memandangnya lama. Angin pagi berhembus lembut, membawa aroma melati yang samar-samar tercium. Aroma itu sama seperti yang ia rasakan di saat-saat terakhir siluman ular putih berubah menjadi cahaya. Paidi tahu, Putri Rati telah kembali ke asalnya, meninggalkan dendam yang selama ratusan tahun membelenggunya di dalam arus Bengawan Solo. Warga desa mulai berdatangan. Mereka datang dengan langkah ragu, sebagian masih terkejut dengan apa yang mereka saksikan semalam. Ada yang membawa sesajen, ada yang menenteng air kendi, dan ada pula yang hanya ingin memastikan bahwa Wali Paidi benar-benar selamat. Seorang lelaki tuan nelayan yang pertama kali meminta bantuan Paidi berlari menghampirinya. Nafasnya tersengal, wajahnya penuh haru. Wali, puji syukur Gusti Allah, panjenengan masih hidup. Kami pikir panjenengan sudah diseret arus semalam. Paidi tersenyum lembut. Mengangkat tangannya memberi isyarat agar lelaki itu tenang. Tidak ada yang perlu ditakuti, Pak Li. Sungai ini kini sudah tenang. Penunggunya telah kembali ke tempat yang semestinya. Penunggunya, lelaki tua itu menatap heran. Paidi mengangguk pelan. Ia bukan makhluk jahat seperti yang kalian kira. Ia hanya makhluk yang lama tersesat karena luka masa lalu. Warga yang lain mulai berdatangan lebih dekat, membentuk lingkaran. Beberapa perempuan menunduk, menitikan air mata karena teringat keluarga mereka yang dulu tenggelam di sungai ini tanpa jejak. Ada rasa haru bercampur syukur yang menyelimuti suasana pagi itu. Jeti, selama ini yang menampakkan diri di sungai bukan ingin mencelakakan kami, Wali, tanya seorang pemuda dengan suara gemetar. Paidi menatap air Bengawan yang berkilau diterpa sinar matahari pagi. Tidak, ia hanya ingin didengar. Ia ingin agar manusia mengingat janji lama, menjaga sungai ini, menjaga keseimbangan alam, dan tidak mencemarinya dengan keserakahan. Hening sejenak, hanya suara burung dan gemericik air yang terdengar. Paidi lalu bangkit berdiri, menggulung kain putih di tangannya dan menyelipkannya ke dalam jubah. Ia melangkah ke tepi sungai, lalu menengadah ke langit. Air adalah rahmat, katanya lirih,
namun suaranya menggema hingga ke seluruh tepian. Namun jika rahmat itu diabaikan, ia bisa menjadi murka. Begitulah pesan yang tersisa dari penghuni sungai ini. Warga serentak menunduk. Mereka merasakan getaran makna di balik kata-kata itu. Sejak saat itu, mereka berjanji akan menjaga Bengawan Solo, tidak lagi membuang sampah, tidak merusak alam, dan tidak mengotori air yang menjadi sumber kehidupan mereka. Wali Paidi menatap mereka satu persatu, senyumnya menenangkan. Ia tahu, tugasnya di tempat ini sudah selesai. Tapi seperti biasa, ia tidak akan tinggal lama. Sebab di tempat lain, entah di gunung, di laut, atau di hutan, selalu ada kisah yang menunggu disentuh oleh doa dan kasih. Sebelum pergi, ia menatap kembali permukaan air yang berkilau. Di antara riak halus itu, sekilas ia melihat bayangan sosok perempuan berwajah lembut, tersenyum sambil melambaikan tangan. Bayangan itu perlahan memudar, lalu lenyap bersama sinar matahari pagi. Paidi menunduk, berbisik pelan, "Semoga engkau tenang di alam sana, Ratih Sri Nawangwulan." Langkah kakinya meninggalkan jejak di pasir tepi sungai. Setiap langkah disertai zikir yang lembut, mengalun sirama dengan arus Bengawan Solo yang kini mengalir damai. Hari itu, warga desa menyebut peristiwa itu sebagai Subuh Putih Bengawan, saat di mana air sungai memantulkan cahaya seperti perak dan aroma melati menyelimuti udara selama beberapa hari. Sejak saat itu pula, setiap bulan purnama, warga akan menyalakan lentara dan berdoa di tepi sungai bukan untuk memanggil roh, tapi untuk mengingat makna damai dan ampunan. Sementara itu, jauh di kejauhan, di balik pepohonan yang masih diselimuti kabut tipis, Wali Paidi berjalan pelan menyusuri jalan setapak. Tasbih di tangannya berputar perlahan. Langit di atasnya semakin cerah. Ia berhenti sejenak, menatap aliran Bengawan Solo yang berliku memanjang hingga ke cakrawala. Air yang tenang menyimpan kedalaman. Begitu pula hati manusia, gumamnya. Kemudian ia melangkah lagi, meninggalkan desa yang kini telah damai. Dan Bengawan Solo kembali menjadi saksi bisu tentang amarah yang berubah menjadi ampunan, tentang makhluk gaib yang akhirnya menemukan ketenangan, dan tentang seorang wali yang datang bukan untuk melawan, tapi untuk menyembuhkan. Langit semakin terang, burung-burung beterbangan. Cahaya keemasan pagi memantul di air sungai yang berkilaan, seperti cahaya suci yang tak pernah padam.